Do you still drink Starbucks? Almost every day. Oke, dari pertama-tama, kenapa sih banyak orang ngomongin tentang boikot produk Israel? Kita semua tahu kalau konflik antara Israel dan Palestina udah berlangsung lama banget, dan banyak orang di seluruh dunia merasa prihatin dengan situasi ini. Palestina udah mengalami banyak penderitaan akibat konflik ini. Dan salah satu cara yang dianggap bisa membantu adalah dengan memboikot produk-produk dari Israel. Tujuannya, untuk memberikan tekanan ekonomi ke Israel agar mereka mengubah kebijakan dan pendekatan mereka terhadap Palestina. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu boikot. Boikot adalah tindakan untuk tidak membeli atau menggunakan produk atau jasa tertentu sebagai bentuk protes atau untuk memberikan tekanan terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, boikot dilakukan terhadap produk-produk yang berasal dari Israel atau perusahaan-perusahaan yang mendukung kebijakan Israel terhadap Palestina. Banyak orang percaya bahwa dengan memboikot produk Israel, mereka bisa membantu perjuangan Palestina. Gimana caranya? Nah, idenya adalah dengan mengurangi pendapatan perusahaan-perusahaan Israel. Mereka akan merasakan dampaknya secara ekonomi. Jika dampaknya cukup besar, harapannya pemerintah Israel akan merasa tertekan dan mungkin akan mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan mereka yang dianggap merugikan Palestina. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin penasaran, produk apa aja sih yang diboikot? Ada banyak banget produk dan merek yang terlibat dalam boikot ini. Tapi yang akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan orang yaitu Starbucks. Pasti kalian udah denger dong soal Toki, influencer yang baru-baru ini jadi sorotan. Nea, dia bikin kesalahan yang cukup fatal di mata netizen, karena mengatakan sering pakai produk Starbucks dan kelihatan membela Israel. Word, kok bisa ya? Jadi gini, buat yang belum tahu, Toki ini adalah salah satu influencer yang cukup terkenal di media sosial. Kontennya dengan salah satu influencer indeks G yang menyebutkan selalu mengkonsumsi Starbucks hampir setiap hari. Sedangkan di Palestina banyak terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Israel dengan aliran dana dari produk Starbucks tersebut. Nah, belakangan ini, Coki dapat banyak hujatan dari netizen gara-gara konten itu. Apa sih masalahnya? Ternyata, banyak orang yang menganggap Starbucks itu pro-Israel, karena mereka punya hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan di Israel. Masalahnya makin rumit ketika Coki, secara tidak langsung, bikin pernyataan bahwa boikot produk Israel tak berdampak pada pembantaian di Palestina di konten bersama Indah G tersebut. Netizen langsung beraksi keras. Banyak yang bilang Coki gak sensitif sama isu Palestina dan malah mendukung Israel dengan cara dia pakai produk Starbucks. Sebenarnya, mungkin aja Coki memang sadar kalau apa yang dia lakukan bisa berdampak sebesar ini untuk menaikkan awareness. Karena, di era media sosial seperti sekarang, semua hal bisa cepat banget viral dan jadi bahan pembicaraan. Apalagi, kalau udah nyangkut isu yang sensitif seperti konflik Israel-Palestina. Walau tidak bisa disalahkan, karena memang Coki tidak mempunyai agama. Dia tidak mempunyai kewajiban untuk membela Palestina. Tapi setidaknya diam dan tidak menginspirasi orang agar acuh terhadap pembantaian yang ada di Palestina adalah tindakan yang lebih baik sebagai seorang manusia. Dari kejadian ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kita harus lebih hati-hati dalam memilih influencer yang kita ikuti, karena setiap pilihan kita bisa membawa dampak besar. Dengan skip konten yang ada influencer tersebut, kita sudah termasuk pintar dalam memilih role model yang bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Kedua, penting banget buat kita jika sudah memutuskan untuk membela Palestina agar lebih selektif terhadap produk yang kita pakai. Tentu saja boikot ini nggak tanpa tantangan. Ada banyak produk Israel yang mungkin sudah sangat populer dan sulit dihindari. Selain itu, ada juga argumen yang mengatakan bahwa boikot ini tidak akan efektif karena ekonomi Israel cukup kuat dan tidak terlalu bergantung pada ekspor produk konsumen. Jadi apa sih dampak nyata dari boikot ini?
Meskipun sulit untuk mengukur dampaknya secara langsung, ada beberapa contoh di mana boikot telah berhasil memberikan tekanan. Misalnya, beberapa perusahaan besar telah menarik investasi mereka dari Israel atau menghentikan operasi di wilayah yang dipersengketakan karena tekanan publik. Ini menunjukkan bahwa suara kita, sebagai konsumen, bisa memberikan dampak. Sekarang, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai individu? Selain memboikot produk, kita juga bisa mendukung upaya perdamaian dengan cara lain. Misalnya, dengan mendonasikan uang ke organisasi yang membantu Palestina, atau dengan mendukung kebijakan yang mendorong perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Yang paling penting adalah kita tetap terinformasi dan peduli dengan isu-isu ini. Mungkin itu saja, sedikit pembahasan tentang pemboikotan produk Israel untuk membela Palestina. Kita harus ingat bahwa setiap tindakan kecil bisa memberikan dampak besar, terutama jika dilakukan secara kolektif. Jadi, mari kita terus berusaha untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang. Kalau kalian punya pendapat tentang fenomena yang terjadi atau pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap peduli demi semua yang sudah bertahan dan berjuang untuk perdamaian di dunia yang kita tempati.